Aku terbangun dari tidurku. Aku melihat sekitar ruanganku yang tampak berbeda dari biasanya. Aku di mana? Kenapa ruangan ini berbeda sekali? Tanyaku yang penuh kebingungan. Lalu aku bangun dari tempat tidurku dan berjalan keluar dari kamarku untuk melihat situasi di luar kamarku. Astaga, ini kenapa bisa ada banyak sekali mayat di sini? Tanyaku bergetar ketakutan. Tak lama kemudian, aku melihat ibu masuk ke dalam rumah sambil membawa mayat dan memasukkannya ke dalam sebuah toples yang berukuran sedang. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Kasihan mayat itu," teriakku kepada ibu. Tidak ada. Emangnya ada apa, Lana? Jawab ibu kepadaku dengan santai. Apakah kamu sudah lama bangun, Lana? Tanya ibu kepadaku. Iya, Bu. Baru 5 menit yang lalu aku terbangun, Bu. Dan aku sangat terkejut saat melihat ini semua, Bu. Jawabku kepada ibu yang tampak tak acuh dengan jawaban yang kuberikan. Setelah mendengar jawabanku, ibu langsung pergi dan kembali dengan menarik sebuah mayat yang sudah terbungkus rapi dengan kain kafan. Tak lama setelah ibu masuk, ayah pun menyusul masuk dengan wajah datarnya sambil menggendong mayat di punggung belakangnya. Aku ketakutan saat melihat ayah yang tampak sangat berbeda dari biasanya. Kenapa ibu dan ayah sangat berbeda? Tanyaku lagi dengan penuh kebingungan. Lalu aku mulai menatap ruangan di sekitarku kembali, dan aku baru sadar, ternyata dari tadi aku tidak melihat Zuan, adik laki-lakiku. Zuan kemana? Mengapa ia tidak kelihatan dari tadi? Tanyaku kembali. Aku sangat panik ketika aku balik badan. Aku melihat sudah sangat banyak mayat di rumahku. Bahkan di atas lemari pun sudah sangat banyak mayat yang bertumpukan. Aku heran, mengapa tiba-tiba rumahku menjadi tempat mayat seperti ini? Aku ketakutan, bahkan rasanya aku ingin menangis. Tetapi aku berusaha untuk tidak menampakkan ketakutanku kepada ayah dan ibu. Kemudian aku berjalan ke dapur untuk mengambil minum dan menenangkan diri. Tetapi saat aku hendak meminum minuman yang aku ambil, aku terkejut saat melihat air minum yang kuambil di dalam gelas telah berubah menjadi warna merah pekat seperti darah dan berbau amis. Aku langsung mencampakkan gelas minumku dan berlari ke ruang tamu. Dan bersamaan itu pula, aku melihat ayah yang sedang berjalan keluar rumah sambil membawa kunci mobilnya. Aku yang melihat ayah hendak keluar pun dengan segera menghampirinya. Ayah ingin pergi kemana? Tanyaku dengan canggung kepada ayah yang sedang berjalan santai sambil memainkan kunci mobil miliknya. Ayah ingin keluar sebentar. Apakah Lana ingin ikut dengan ayah? Tanya ayah kepadaku. Iya, Elana ingin ikut dengan ayah. Jawabku kepada ayah. Elana ingin ikut dengan ayah karena Elana sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi saat ini di rumah kita, ayah. Ucapku dalam hati sambil melamun. Ya sudah, cepat naik ke mobil. Ucapnya dengan nada yang sedikit meninggi, sehingga berhasil membuat lamunanku buyar. Untung saja aku tidak jantungan. Monologku dalam hati sambil mengelus-elus dadaku, supaya jantungku berdetak kembali dengan normal. Kemudian aku dengan cepat langsung masuk ke dalam mobil setelah lama melamun.
Karena jika tidak, mungkin aku akan kembali dibentak oleh ayah. Di dalam perjalanan, hanya ada keheningan yang terdapat di antara aku dan ayah. Selama perjalanan, aku hanya diam dan menatap sekitar perjalananku dengan asing. Jalan ini mengapa terasa sangat asing bagiku? Monologku dengan keheranan sampai muncul kerutan kecil di dahiku. Aku terus saja mengamati pemandangan di luar mobil dengan tatapan rumit. Aku melihat banyak sekali mayat di sekitar jalan. Aku baru sadar, ternyata ini bukan jalanan yang biasa ayah lewati. Dan juga sepertinya jalanan ini sangat jarang dilalui oleh orang-orang dan sangat jauh dari kota. Aku terus saja berdebat dengan isi pikiran di kepalaku. Sebenarnya aku ini berada di mana? Mengapa daerah dan tempat ini sangat menyeramkan? Banyak sekali mayat yang bertebaran di sekitar jalan. Dan juga ini ayah hendak membawaku pergi kemana? Monologku sambil menatap ayah yang sedang menyetir mobil dengan santai. Seolah-olah ayah tidak melihat suasana di sekitarnya. Ayah, hendak kemanakah kita pergi? Tanyaku kepada ayah setelah memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah. Tetapi ayah tampak tak acuh dengan pertanyaan yang kuberikan kepadanya. Lalu aku memberanikan diri sekali lagi untuk bertanya kepada ayah. Tetapi ayah masih saja tetap diam dan seolah-olah tidak ada yang bertanya kepadanya. Akhirnya aku pun mencoba untuk memegang lengan ayah. Tetapi saat aku akan memegangnya, tiba-tiba saja mobil ayah berhenti yang membuatku tersentak kaget. Aku terdiam saat ayah dengan santainya keluar dari mobil. Dan lagi-lagi aku terkejut. Bagaimana aku tidak terkejut? Ayah memberhentikan mobilnya di tempat yang penuh dengan mayat yang berserakan. Bahkan ternyata jalanan ini bersebelahan dengan jurang yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang bertumpukan. Saat aku sedang bergulat dengan pikiranku, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah belakangku. Seperti ada sesuatu yang sedang diseret kemudian terjatuh. Sret, sret, bruk. Aku yang ketakutan langsung turun dari mobil dan bergegas menyusul ayahku. Beberapa detik aku keluar dari mobil, terdengar suara tabrakan di samping mobil ayahku. Cekit, brak. Suara itu berhasil membuatku menoleh ke belakang dan dapat aku lihat ada mobil ambulans menabrak pohon yang sangat besar di samping mobil ayahku. Lalu aku kembali menoleh ke depan dan dapat aku lihat ayah sedang memungut mayat-mayat itu. Aku pun dengan segera menghampiri ayah untuk memberitahukan bahwa ada sebuah mobil ambulans yang tertabrak. Sebelum aku ingin berbicara, ayah menatapku sesaat dan ia berkata, "Lana, cepat kamu bantu ayah mengangkat semua mayat ini ke mobil," ucap ayah yang masih saja sibuk dengan kegiatannya. Aku di situ bingung. Mobil ambulans tersebut sedang kecelakaan. Tetapi ayah seolah-olah tidak peduli dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bahkan ayah seperti seseorang yang tidak mendengar apapun saat mobil ambulans itu membentur pohon. Aku heran dengan sikap ayah dan juga dengan suasana ini semua. Lalu aku kembali menatap sebuah mayat yang ayah suruh untuk mengangkatnya ke mobil. Aku sangat takut saat melihat mayat itu, yang tampak sangat menyeramkan, yang mampu membuat tubuhku bergetar ketakutan. Ayah tidak peduli dengan ketakutanku. Bahkan,
Ayah terus saja memaksaku untuk mengangkat mayat-mayat tersebut. Kemudian, tak lama aku mendengar suara ledakan yang sangat besar. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku menoleh ke belakang. Ternyata mobil ambulans tersebut sudah meledak dan mengeluarkan percikan api serta mayat yang sangat banyak yang berterbangan kemana-mana. Aku terkejut, bahkan tubuhku rasanya sangat lemas dan mati rasa. Aku menangis ketakutan sambil berlari dengan sekencang-kencangnya menjauh dari ayah yang tanpa aku sadari. Ternyata aku berlari ke dalam sebuah hutan yang sangat gelap dan penuh dengan bangkai serta tengkorak manusia. Ah, ini aku di mana? Kenapa aku terus saja tersesat di tempat menyeramkan seperti ini? Teriakku dengan keras dan disertai dengan longlongan sekumpulan serigala. Aku menangis dengan keras sambil memeluk tubuhku yang bergetar ketakutan. Setelah agak tenang, aku pun menatap sekitarku dengan tatapan aneh dan ketakutan. Tak lama kemudian, aku mendengar, "Hai anak manis," sapa seseorang yang sepertinya ia menyapaku. Namun, aku tak melihat siapa sosok yang menyapaku itu, yang membuatku menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu, aku mendengar lagi suara sosok itu. "Hai anak manis, aku berada di sini," ucap sosok itu. Aku menoleh lagi ke sampingku, tetapi aku hanya melihat tumpukan tengkorak manusia di mana-mana. Aku panik ketakutan saat melihat sebuah bayangan di balik pohon besar yang berada di depanku. "Anak manis, ayo kita bermain," ucap sosok itu lagi. Aku tidak ingin bermain. Aku hanya ingin pulang," ucapku bergetar ketakutan sambil menangis dan perlahan menjauh dari pohon besar tersebut. Aku merinding saat merasakan tangan kananku seperti sedang dipegang, dan lalu aku menoleh ke kanan. "Manis, aku berada di sini," ucap poncong yang sedang memegang tanganku. Aku yang ketakutan langsung berusaha melepaskan tanganku. "X, lepaskan aku. Aku hanya ingin pulang," ucapku kepada poncong itu. "Kau tidak bisa pulang, anak manis," ucap poncong tersebut. Aku terus berusaha melepaskan tanganku. Lepaskan tanganku, aku mohon," ucapku lagi sambil menampar poncong tersebut, yang membuat poncong tersebut menoleh ke samping akibat terkena dari tamparanku. Setelah tanganku terlepas, aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Aku menoleh ke belakang dan dapat aku lihat pocong tersebut mengejarku. Tetapi poncong tersebut tidak sendirian. "Hehehe, anak manis, kau tidak bisa lari dari kami," ucap poncong yang lain. "Hei, siapapun, tolong aku," gumamku yang kemudian tersandung dengan sebuah batu nisan. Para poncong itu perlahan mulai mendekat kepadaku. Aku terus berusaha untuk bangun, tetapi tetap saja tidak bisa. Aku kembali terjatuh. "X, ayolah kaki, aku mohon," ucapku yang kemudian berhasil bangun. Dan aku langsung saja berlari. Dan kemudian aku bersembunyi di sebuah gua yang penuh dengan semak belukar. Aku langsung terduduk di dalam gua tersebut sambil memeluk tubuhku dengan erat. "Hai anak manis, ayo kita bermain," ucap sosok itu lagi. Aku langsung menutup telingaku. "Lana,
Anggap kamu sedang tidak mendengar sosok itu, gumamku dalam hati. Anak manis, ayo kita bermain. Teriak para sosok itu yang kemudian aku merasakan tubuhku diseret ke dalam sebuah lubang. Lepaskan, lepaskan aku! Teriakku kepada mereka. Namun mereka tak menghiraukan aku. Lalu aku merasakan gelap yang melandaku. Dan aku terbangun dari tidurku. Lalu aku langsung bangun dan membuka mataku. Syukurlah itu tadi hanya sebuah mimpi, ucap Elana yang kemudian langsung terbangun dari tempat tidurnya.